Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengerjakan soal uji kompetensi keahlian atau UKK tahun pelajaran 25 sampai 2026. Paket yang tertera pada soal ini yaitu paket 1. Soal praktek kejuruan ini terdiri dari satuan pendidikan yang mengerjakan ini yaitu Sekolah Menengah Kejuruan. Konsentrasi keahliannya yaitu jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, kodenya KM25.4.1.1. Alokasi waktu pengerjaannya selama 23 jam. Bentuk soalnya penugasan perseorangan atau setiap siswa itu mengerjakan masing-masing soalnya. Judul tugas yaitu pengembangan aplikasi peminjaman alat. Ini ada bagian pertama, petunjuk umum. Adapun 5 poin penting yang mesti kamu baca dan kamu pahami untuk dapat melaksanakan ujian UKK ini. Terus yang ada poin 2 ini daftar peralatan. Kamu nggak usah pusing karena semua peralatan ini disediakan oleh pihak sekolah. Lalu kita masuk saja ke intinya. Poin 4, soal atau tugas. Judul tugasnya pengembangan aplikasi peminjaman alat. Tugas prakteknya, sebagai seorang pemrogram pada perusahaan software developer, Anda ditugaskan sebagai programmer. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi peminjaman alat. Tugas Anda adalah membuat sebuah aplikasi peminjaman alat dengan 3 level pengguna. Adapun levelnya terdapat pada fitur sebagai berikut. Tabel fitur aplikasi peminjaman alat ini, fiturnya adalah bagian sebelah kiri ini ya. Ini fitur semuanya yang saya arahkan pada kursor saya. Ini fiturnya. Ini level pengguna. Ada 3 level. Level admin, petugas, dan peminjam. Masing-masing level pengguna ini memiliki akses masing-masing yang tidak semua bisa dikerjakan oleh ketiga level ini. Masing-masing memiliki haknya ya, atau aksesnya ya. Untuk pertama login, semua level bisa login. Ada admin, ada petugas, ada peminjam, semua bisa login. Logout, juga sama. Ketiga level pengguna bisa juga semua logout atau keluar dari sistem aplikasi dashboard atau dashboard utama. Admin, petugas, peminjam. Terus untuk create user atau menambahkan user itu cuma bisa di level admin. Untuk menambahkan alat juga berada di level admin ya. Ini alat, level admin. Terus untuk nambah kategori juga di level admin. Terus untuk data peminjaman di level admin, data pengembalian di level admin, log aktivasi di level admin. Ini dia. Jadi admin memiliki beberapa fungsi atau akses dalam menambahkan user, alat, kategori, dan peminjaman dan pengembalian serta log aktivasi. Itu untuk akses level pengguna admin. Dan sedangkan untuk level pengguna petugas, dia bisa menyetujui peminjaman. Ini dia akses dari petugas. Terus memantau pengembalian itu level petugas. Mencetak laporan itu juga level petugas. Lalu untuk level peminjam, apa saja yang bisa dilakukannya? Pertama, melihat daftar alat, itu untuk level peminjam. Mengajukan peminjaman alat, itu untuk di level peminjam. Dan mengembalikan alat, itu juga di level peminjam. Jadi ketiga level ini memiliki masing-masing kelebihannya. Jadi nggak semua bisa, ketiga level ini mengakses semuanya, nggak bisa, nanti bentrok. Oke. Setelah kita membahas fitur aplikasinya, kita akan membahas lagi langkah-langkah kerjanya agar kamu paham juga. 1. Buat struktur data. Dari akses terdapat struktur data termasuk tipe data dan kontrol program pada aplikasi. Gunakan metode waterfall atau air terjun sederhana atau prototipe. Adapun terdiri dari 1 atau A ya, kebutuhannya, analisis kebutuhan. B. Desain ERD atau diagram program. Kamu disuruh membuat perancangan ERD atau Entry Relation Diagram atau perancangan database-nya. Implementasi kodenya, buat coding programnya ya. D. Setelah coding programnya selesai, kamu uji di D ya, uji codingnya itu ada nggak debug atau errornya.
Terus yang E, dokumentasi. Kamu dokumentasikan dalam bentuk PowerPoint, presentasi juga boleh. Ketiga, buatlah deskripsi diagram alur flowchart, prosedur code untuk minimal proses login, proses peminjaman alat, proses pengembalian atau perhitungan denda. Jadi saya rasa sini kamu pilih salah satu aja. Kamu mau proses login atau proses peminjaman alat atau pengembalian alat. Tapi ketiganya kamu bisa juga buat ya. Ketiga juga bisa buat semua, nggak ada masalah. 4. Buat dokumentasi terpisah untuk setiap modul. Tuliskan input, proses, output untuk setiap proses beserta fungsi, prosedur, dan metode. Jadi kamu buat dokumentasi juga ya sini ya. Untuk proses input, untuk input, proses, dan outputnya ya. Untuk setiap fungsi pada masing-masing menu. 5. Buatlah atau gunakanlah ERD yang dibuat dari poin 2. Silakan memulai membuat database. Jadi di poin 2 kamu buat dulu desain ERD-nya atau rancangan dari data tabel database-nya, baru kamu buat di sini database-nya. 6. Pada database buatlah table yang sesuai dengan fitur di atas ya, tabel tadi admin, petugas, dan peminjam. Lalu buat operasi relation atau relasi antara tabel, storage prosedurnya, function, trigger, serta perintah commit dan rollback-nya. Ini yang mesti kamu buat juga ya, relasi ya untuk fungsi-fungsinya, trigger serta perintah commit-nya serta rollback ya, pengembaliannya. Lalu yang keenam, buat folder project, jalankan semua aplikasi yang programmer perlukan. 8. Buat aplikasi dengan memperhatikan coding guideline-nya dan best practice-nya. Perhatikan yang kamu perlu perhatikan. A. Pastikan halaman memuat dan cepat, jadi tidak ada debugging, tidak ada error, tidak ada loading, cepat, efisien. B. Hindari looping yang tidak perlu. Looping itu misalnya kamu menginput alat, contohnya infocus, tapi yang saat kamu tekan tombol simpan terjadi looping atau penggandaan data, itu nggak perlu. C. Gunakan limit ketika menggunakan data besar. Sini limit tidak ditentukan berapa, tapi kamu bisa batasi 10 atau 20 setelah kamu, sesuai dengan kebutuhan. 9. Tentukan kebutuhan uji coba. Contoh berisi kasus hasil, misalnya saat kamu login mengetikkan username password yang salah, maka akan keluar hasilnya ya, hasil gagal, akan keluar pesan tidak dapat login atau muncul notifikasi pesan login Anda salah atau gagal. Itu untuk 5 stereo. Login user, tambah alat, pinjam alat, kembalikan alat, serta cek privileged user ya, untuk cek data di user ya. 10. Lakukan pengujian test case yang sudah dibuat. Pengujian ya, tes aplikasinya. 11. Buat laporan singkat fitur yang sudah berjalan dengan baik. B. Bug yang belum diperbaiki. C. Rencana pengembangan berikutnya yang lebih baik lagi. Ini dia hasil yang diharapkan dari rangkaian kerja di atas adalah terbuat aplikasi peminjaman alat sesuai dengan ketentuan fitur, dibuktikan dengan pengumpulan satu proyek kamu, folder proyek aplikasi coding lengkapnya. 2. Ada database-nya, extensi SQL atau tipe SQL. Dokumentasinya terdiri dari ERD, rancangan ERD-nya, deskripsi programnya, coding programnya, dokumentasi fungsi seperti input, proses, dan output, debugging, ada jadi errornya, bila terjadi error. D. Pengujian dan pangkap layar hasil uji, pangkap layar dari program kamu. Laporan yang 4, laporan evaluasi singkat. Inti poin di sini soalnya ini, kamu tidak hanya membuat sebuah aplikasi, tapi kamu juga dituntut untuk presentasikan aplikasi yang kamu buat. Jadi kamu tidak hanya membuat aplikasi, juga membuat presentasi. Bisa juga dibuat dari PowerPoint, juga bisa lebih singkat dan lebih ringan lagi. Oke teman-teman, inilah beberapa daftar soal-soalnya. Kita kembali ke fitur. Pertama kita akan membuat dulu yang namanya folder aplikasi, tapi sebelum kita buat folder, kita install dulu software XAMPP-nya.
Di sini saya menggunakan software XMPP Control Panel V3.2.2 ya. Nah, yang saya aktifkan di sini cuma Apache dan MySQL saja. Kedua ini saja. Oke, setelah saya install, kita pertama buat dulu namanya folder proyek aplikasi. Di sini saya buka folder. Saya pilih local disk C. Lalu ada folder XMPP, saya buka. Lalu saya pilih folder atdocs. Nama folder yang saya buat yaitu namanya alat ya. Boleh bebas, boleh pinjam, boleh alat, boleh UKK, suka bebas. Lalu di dalam folder ini terdapat coding, yaitu saya buat dalam file coding index dan database dengan tipe SQL sesuai dengan soal. Ini ya, folder coding lengkap. Ini coding lengkap, ini coding, ini database-nya. Terus database attention SQL atau tipe SQL. Sini ada tipe SQL yang saya buat. Perhatikan kursor saya, tipe SQL sudah benar. Dokumentasikan IRD, ini dalam bentuk laporan ya, PowerPoint. Setelah dua ini saya kerjakan, saya siapkan. Lalu kita akan kembali ke fitur ya. Oke, fitur. Ini nanti coding programnya bisa kamu download di link video saya. Nanti cara import database-nya di PHP MyAdmin kalau kamu menggunakan XMPP. Kalau kamu menggunakan yang lain juga sama versinya ya. Mungkin cara importnya aja yang berbeda. Tapi kalau kamu mau mengetahui cara importnya, kamu bisa melihat video saya yang sebelumnya mengenai database. Itu cara mengimport database tipe SQL. Gampang kok, nggak payah. Kita bahas dulu untuk coding program. Di sini adalah connection. Ya, coding connection. Untuk servernya localhost. Untuk usernya saya buat root sesuai dengan PHP MyAdmin saya. Database-nya saya kosongkan karena sini saya membuat program standalone atau offline, dan di XMPP saya tidak menggunakan password. Saya sesuaikan dengan PHP MyAdmin. Nama database-nya saya buat sini peminjaman alat. Oke, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu database-nya dulu. Ini database-nya. Ini dia yang saya buat, ini namanya peminjaman alat sesuai dengan coding database-nya peminjaman alat. Lalu di sini ada 4 tabel. Pertama, tabel user. Oke, kita akan bahas dulu strukturnya. Di sini saya menggunakan 4 field. Ada ID user yaitu pemilik key, username dengan tipe pacar atau jenis pacar, value-nya 50, bebas, nggak tergantung dengan coding saya, bisa dibuat juga value 25 suka hati, panjangnya. Passwordnya sini juga pacar, maksimum saya buat 255. Bisa teman-teman buat sesuai dengan kebutuhan panjang dari pacarnya, karakternya. Rule-nya atau sistem labelnya itu terdiri dari 3, admin, petugas, peminjam. Saya buat di sini ya. Oke, setelah itu saya input dulu untuk username-nya terdiri dari 3 label pengguna, admin. Ini passwordnya ini teknik enkripsi MD5. Password sebenarnya itu 12345. Jadi untuk admin 12345, untuk petugas username-nya passwordnya 12345, dan peminjam juga passwordnya 12345. Jadi yang berbeda itu cuma username-nya aja. Passwordnya saya buat ketiga label sama ya, biar nggak pening, nggak payah. 12345 passwordnya. Oke, terus kita akan bahas di label kategori. Kategori ini kita bahas dulu strukturnya ya, maaf ya. Struktur. Sini saya buat 2 field, ada di kategori pemilik key, nama kategori, tipenya parcar. Terus datanya contohnya seperti ini ya, elektronik, perkakas, multimedia. Oke, lalu kita bahas yang di kategori tabel alat. Kita bahas strukturnya dulu. Di sini saya membuat 4 field. Ada ID pemeri, intip, panjangnya 11 atau value 11 untuk alat. Nama alat parcar, tipenya 100. Saya hubungkan dengan tabel kategori, saya masukkan foreign key-nya ya, ID kategori. Untuk stoknya saya buat stok
alat itu berapa, jadi saya buat juga ya. Terus isinya atau data yang telah saya input, nama alat contohnya bor listrik, ID kategorinya 2, stoknya 3, obeng, infocus, ini contohnya. Lalu kita masuk ke tabel peminjaman. Kita bahas struktur. Di sini ada juga relasi antara tabel. Pertama saya buat dulu ID pinjam untuk tabel peminjam pemiliki, ID user untuk tabel user, ini relasinya ya, Foreign key-nya. Terus ada relasi ID alat di tabel alat. Jadi dalam tabel peminjam ini saya buat 3 relasi ya. Oke, nah, tanggal pinjam, tipenya date, tanggal kembalian, tipe juga date, statusnya pending, disetujui atau dikembalikan. Dan sini adalah denda ya. Sesuai dengan soal, ada juga dendanya yang masih kita buat karena untuk menunjukkan ya bahwasanya aplikasi ini berjalan dengan baik. Ini denda ya. Kembalikan alat, denda jika dia melewati tanggal pengembalian. Oke teman-teman, sini isinya seperti ini ya. ID pinjam 3, ID user di user 3 yaitu berarti peminjam. ID alatnya berada di angka 4, berarti dia sini adalah multimedia ya. Kalau nggak salah. Tengok dulu. Oh sorry. Ini ID alatnya bor ya. Kategorinya sini multimedia, betul. Multimedia. Terus ada tanggal pinjam, ada tanggal kembalikan ya. Ada status ya, tadi ada dikembalikan ya. Dendanya 0, saya buat denda karena sini dia mengembalikan sebelum waktu pemulangan, maka dendanya 0. Oke teman-teman, inilah tabel yang saya buat pada database peminjaman alat, 4 tabel saja. Oke, kita lanjut membahas pengkodingannya. Di sini saya buat codingnya dalam bentuk satu file saja. Ada 3 coding. Pertama, bahasa pemrograman PHP, coding CSS untuk desain tampilan program, tampilan aplikasi, untuk coding HTML ya, untuk kerangka atau form dari desain websitenya. Oh ya teman-teman, satu lagi. Di sini tidak diterangkan teman-teman menggunakan bahasa pemrograman apa atau coding apa. Jadi bebas, bisa juga menggunakan Visual Basic, bisa menggunakan aplikasi website, bisa menggunakan Python, bisa juga menggunakan yang lain-lainnya ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi nggak terbatas ya. Tapi di sini saya menggunakan aplikasi website yang terdiri dari bahasa pemrograman PHP, terus ada coding CSS untuk desain tampilan website, dan ada coding HTML untuk form menu pada aplikasi website. Oke teman-teman, kita akan bahas dulu coding PHP-nya. Coding PHP itu koneksi ya, ini coding koneksi. Maaf, mungkin saya akan menjelaskan ini secara singkat untuk menghemat waktu juga. Terus di sini ada keterangan jika koneksi ini gagal, maka akan keluar tulisan gagal koneksi. Buat database peminjaman alat dulu ya. Nah, ini keluar pesan ini jika gagal ya. Kalau berhasil dia nggak akan keluar pesan. Terus di sini ada coding login ya. Login, username, password yang diambil dari tabel user. Ya, kalau dia berhasil maka akan berpindah ke dashboardnya user atau masuk ke menu utama, dan jika gagal maka akan keluar pesan username dan password salah, gagal login, sesuai dengan soal ini ya. Gagal, tidak dapat login, muncul notifikasi. Nah, saya buat notifikasinya seperti ini. Nanti kita tes. Ini ada if ya, jika user dia keluar, coding keluar, maka dia akan kembali ke login. Ini coding untuk menambahkan user baru. Ini ya, ada simpan user ya. Insert into user, menambahkan username, password, dan role. Nah, ini coding untuk mengupdate ya, atau mengedit user ya, mengedit passwordnya, mengedit nama username-nya. Nih ya codingnya, insert, update. Terus ini coding untuk menghapus user yang tidak kita butuhkan, codingnya delete ya. Lalu sini ada coding, ini masih di menu admin ya, untuk level admin. Sini ada coding untuk menambahkan atau menyimpan data baru kategori. Nah, ini
kategori dan update editnya ya. Ini codingnya. Ini adalah coding untuk menghapus kategori, delete. Ini untuk coding untuk menambahkan alat atau menyimpan alat inside. Ini coding untuk mengedit alat atau mengubah nama alat. Ini coding untuk menghapus nama alat atau data alat. Ini codingnya ya, satu set saya buat. Ini masih di level admin ya. Nah, ini dia di level petugas dan peminjam. Nah, ini insert peminjam ya, ID usernya. Ini untuk pinjam alat codingnya. Nah, ini di di level peminjam. Nah, setujui code peminjam, setujui ya. Nah, ini untuk di level petugas. Ingat sini tanggal pinjam interval 3 hari, waktunya 3 hari. Jika udah diverifikasi oleh petugas nih ya, verifikasi. Dan kembaliannya nih ya, tanggal kembalian nampak teman-teman. Nah, ini ya, ini alatnya. Jika melewati tanggal peminjaman maka akan didenda 1.000. Saya buat sini dendanya. Oke, soalnya sini ada juga soalnya yang membuat denda kembalian alat optionnya menggunakan denda. Jadi udah benar ya coding saya buat ya teman-teman, ada dendanya. Teman-teman bisa mengubah dendanya menjadi 2.000 juga boleh atau 5.000, tapi saya buat 1.000 aja biar nggak kejam lagi. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut sebentar ya. Oke, kita lanjut. Ini coding untuk kembalian ya. Jika kembalian melewati tanggal peminjaman yang ditentukan, interval minimal 3 hari, dia akan terkenakan denda 1.000. Kalau 2 hari 2.000. Akan terus bertambah selama dia belum mengembalikan alat tersebut. Inilah coding PHP. Coding bahasa pemrograman PHP itu perintah-perintah atau proses ya. Lalu kita akan bahas coding CSS. Teman-teman pastikan di sini teman-teman saat menjalankan aplikasinya memberikan akses internet ke komputer atau laptop kamu, karena sini ada sebagian coding yang saya ambil untuk bootstrapnya melalui online ya, HTTPS online. Jadi kalau teman-teman nggak terkoneksi internet nanti tampilannya jelek. Ini untuk mensupport desain tampilan coding CSS-nya. Ini coding CSS ya, untuk background color, untuk menu kontainernya ya, teksnya, backgroundnya, ini CSS-nya ya. Nah, ini teman-teman dapat mengubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita masuk ke kerangka program dengan coding HTML-nya. Ini untuk tampilan form user ya. User login sistem, untuk login di mana terdapat username, ini password ya, dan ini tombol masuk untuk di form login ya. Terus untuk masing-masing level ada menu dashboardnya. Ini untuk menu dashboard admin ya. Dashboard admin ada menu user, menu kategori, dan menu data alat. Jadi di adminnya 3 menu saya buat. Terus untuk di level pengguna petugas saya buat menunya ada 2, verifikasi untuk mengizinkan menyetujui peminjaman. Terus ada menu pengembalian ya, 2 menu di petugas. Dan untuk di akses atau dashboard peminjam saya buat juga 2 menu. Ini dia coding menu daftar alat untuk dilihat daftar alatnya. Terus ini adalah menu atau coding untuk pinjam alat, peminjaman alat yang di level peminjam. Ini untuk tombol logout ya, masing-masing dari level penggunanya. Nanti terdapat di atasnya itu ada nama user atau level pengguna, siapa-siapa aja masuk, misalnya admin, selamat datang admin, tulisannya tampil. Jika yang masuk petugas, selamat datang petugas, nah sesuai dengan loginnya siapa. Terus kita akan masuk ke user ya, user ini form user. Nah, ini di user itu di admin ya, untuk menambahkan atau mengedit password. Nah, ini dia di form admin ya, terdiri dari 3 level: admin,
petugas peminjam. Jadi di admin itu bisa mengubah, menambahkan, mengedit password atau mengganti nama username-nya. Ini adalah tabel dari history atau tabel data. Setelah kita ini form inputnya, ini coding form input, ini coding history atau data yang telah diinput akan ditampilkan. Sini saya sertakan coding edit untuk mengedit username passwordnya atau label rule-nya. Ini adalah coding untuk menghapus data usernya. Ini bisa dilakukan oleh admin. Lalu kita akan masuk ke form atau menu coding kategori. Ini bahasa PHP untuk menampilkan datanya. Coding PHP select ya, select menampilkan. Ini form untuk menu kategori, terdiri dari nama kategori dan ID ya. Ini tombol simpan. Terus ada riwayatnya atau history atau datanya. Setelah diinput maka akan tampil nih codingnya, tampil. Juga saya sertakan situ ada tombol edit untuk mengedit nama kategori, dan saya sertakan juga menu untuk hapus atau icon hapus untuk menghapus kategori yang tidak dibutuhkan codingnya. Di sini masih juga di label admin yaitu alat. Sini untuk coding PHP menampilkan data alat yang telah diinput. Sini formnya, coding HTML-nya, ada ID alat yang terhidden, ada nama alat, kategori ya. Sini dia select option kategorinya, stok, stok, terus ada tombol simpan untuk menyimpan data dari alatnya. Setelah disimpan, inilah coding untuk menampilkan beberapa tabel ya, untuk menampilkan data alat yang telah diinput, terdiri dari nama alat, stok, dan aksinya itu ada edit untuk mengedit nama alat dan menghapus alatnya, nama alatnya ya. Codingnya teman-teman dapat mengubahnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu di sini adalah join ya, untuk melihat data history dari alat dan kategorinya. Ini historinya, ini datanya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pinjam. Nah ini pinjam ini di level peminjam ya. Nah ini peminjam, ada pilih inventaris. Nah, kita ganti aja, pilih alat. Pilih alat yang dibutuhkan ya. Codingnya where, dimana stoknya berapa nanti akan ditampilkan stok yang tersedia. Jika dia stoknya kosong tidak bisa dipinjam ya. Nah, ini tombol ajukan sekarang, ajukan peminjaman ya. Terus untuk level verifikasi, ini di level petugas ya, untuk memverifikasi apakah diberi izin atau tidak peminjaman alat tersebut. Ada historinya atau datanya, nama peminjam, nama alat yang dipinjam, tanggal pinjam, dan aksi. Ini join ya, peminjaman join user. Jadi ada peminjaman, ada usernya ya, untuk join dan alatnya ya. Tabel peminjaman tadi ya. Terus ada tombol di sini ya. Nah, ini tombol untuk verifikasi setuju. Nah, setuju. Ya. Jadi sini adalah coding ya, coding untuk kembalian. Ini di level petugas. Nah, peminjam atas peminjam aksi. Ini join juga antara peminjam user ya. Status setujui. Ada tanggal kembalian, proses kembali itu kan. Ada formnya ya. User, nama usernya, nama alat, total pinjam ya, ini ya, total yang dipinjam berapa banyak. Terus ada puter ya, puter ini keterangan di bawah untuk tulisan teks selamat datang di peminjaman alat. Buka KP1 perangkat lunak 2006. Oke teman-teman, saya cuma sekilas menjelaskan coding programnya. Teman-teman bisa mengubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, kita udah membahas ketiga coding yang telah saya buat sebelumnya, coding PHP, coding CSS, dan coding HTML ya. Lalu kita simpan ya, simpan tuh tadi di alat ya. Jadi nama file name-nya itu kita buat tadi, nama file name-nya index ya. Saya sini yang membuat satu file untuk semua form label penggunanya. Oke teman-teman, lalu kita buka
boleh Mozilla, boleh Chrome ya untuk browsingnya. Sini ketikkan saja localhost _alat sesuai nama folder tadi yang kita buat, tekan tombol enter. Oke, maka akan masuk ke form login atau tampilan login. Teman-teman di sini bisa ketikkan pertama dulu kita masuk admin, passwordnya 12345. Oke, tekan tombol masuk. Oke, berhasil masuk ya. Nah, nggak ada kendala. Sekarang kita akan uji kalau kita salah memasukkan password, ada nggak keluar teks login gagal. Kita logout ya, keluar dulu, logout. Kita ketikkan admin, passwordnya 1. Nah, apa yang terjadi jika kita salah menggunakan username dan passwordnya? Apa tulisan yang keluar? Oke, keluar username password salah, gagal login sesuai dengan soal. Ini ya, gagal, tidak dapat login, muncul notifikasi. Ini keluar notifikasinya, tulisannya username password salah atau gagal login. Sudah berhasil. Sekarang kita masuk dulu ke admin, password 12345. Tekan tombol masuk. Kita masuk ke dashboard admin. Sini ada tulisan selamat datang admin untuk level admin. Jadi dari menu dashboard, user, kategori, dan data alat dan logout ya. Semuanya data user atas dia atau pinjam nih ya, puternya ya. Selamat datang di pinjaman alat ya. User, usernya ada 3. Sini untuk menambahkan data user baru, misalnya datu, isinya 12345 untuk datanya. Bulannya kita pilih yang mana, contoh admin. Simpan data. Oke, data berhasil disimpan sesuai dengan soal ya. Berhasil menambahkan data di fitur ini root user, menambahkan apa ya, menambahkan data user. Coba diedit, bisa diedit. Ini kita ganti passwordnya 123, simpan data. Oke, berhasil ya, passwordnya berubah 123. Lalu kita hapus, berhasil nggak data dihapus? Hapus user. Oke, berhasil dihapus ya. Berarti root user admin berhasil. Terus kita pindah ke kategori ya, alat ya, alat. Kita input baru dulu ya, input contohnya infocus, obeng, kita pensil. Nah, ini alatnya apa nih gitu ya, pensil itu termasuk kakas ya. Saya buatnya 3, simpan. Berhasil ya. Terus saya edit, saya ubah 2, simpan. Oke, berubah, dapat diedit, dan kita hapus. Oke, terhapus ya. Jadi alat ini telah berhasil ya. Admin yang mengelola berhasil ya. Terus masuk ke kategori, tambah kategori, misalnya ATK kita buat, simpan. Oke, berhasil ATK. Edit ATK 1, kita edit, simpan. Oke, berhasil edit, kita hapus. Oke, berhasil dihapus. Berarti create kategori telah berhasil oleh admin. Oke, ini nggak saya buat ya, karena kan ini kan seharusnya di petugas. Oke, admin telah berhasil ya, udah berhasil untuk level admin. Beberapa akses yang dikelola oleh adminnya, ada form input, ada form history atau datanya ya. Sekarang logout. Oke, logout pun udah berhasil nih ya, logout untuk admin berhasil. Lalu kita akan pindah ke peminjam dulu ya, peminjam. Masuk ke peminjam, terus passwordnya 12345, tekan tombol masuk. Oke, masuk ke dashboard peminjam. Sini ada pesan selamat datang peminjam. Oke, peminjam bisa melihat daftar alat. Ini dia daftar alat, kita tes. Ini daftar alat, ada bor listrik dan stoknya ya. Oke, udah berhasil. Terus mengajukan peminjaman. Oke, kita ajukan peminjaman, pinjam alat. Kita pinjam dulu, yang penting infocus, ajukan. Oke, sudah diajukan ya, telah diajukan. Sekarang kita berpindah ke petugas ya, petugas. Kita logout dulu, kita buat username petugas.
maksudnya 1 2 3 4 5 masuk. Oke, sini ya, selamat datang petugas. Berarti 3 level pengguna telah berhasil. Tengok soalnya, untuk petugas menyetujui peminjaman atau verifikasi, setujui. Oke, berhasil. Ini berhasil. Memantau pengembalian barang. Tahan ya, proses pengembalian itu ya, batas waktunya. Nah, ini saya buat limitnya ya, limitnya saya buat di sini limit. Terus proses kembali. Oke, berhasil dikembalikan. Oke, ini ya. Nah, kalau cetak laporannya itu dia nggak saya buat. Nah, teman-teman, itu tugas teman-teman di rumah ya, untuk membuat laporannya. Oke, teman-teman, sudah 30 menit berlalu. Teman-teman, saya ingat kembali, ini program bisa teman-teman download di link video saya. Bisa teman-teman lengkapi atau sempurnakan lebih baik lagi ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe dan like semua video saya. Kita akan masuk ke paket kedua pada video selanjutnya, UKK jurusan RPL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.